Hai teman-teman Korean Zone, kali ini kita kembali dengan berita-berita terbaru dari dunia K-pop. Yang pertama, LKCLC telah mengajukan permintaan untuk mengakhiri kontraknya dengan Cube Entertainment. LK dari CLC telah mengajukan permintaan ke Cube Entertainment meminta pemutusan kontrak eksklusifnya dengan agensi dan pembayaran yang tepat atas uang yang dia hutangkan. Dalam sebuah surat yang dikirimkan oleh penasihat hukumnya ke Cube Entertainment, LK merinci alasan mengapa dia meminta pemutusan kontraknya efektif segera. Ke Cube Entertainment, kami adalah penasihat hukum Nona Chong Ting-yan, nama asli LK, dan kami mengirimkan surat ini terkait masalah pemutusan kontrak eksklusif antara Nona Chong dan perusahaan Anda karena alasan berikut. Menurut pernyataan dan materi Nona Chong yang dia berikan kepada kami, Nona Chong menandatangani kontrak eksklusif dengan Cube pada bulan Februari 2016. Dalam kontrak tersebut, disebutkan bahwa Cube akan menjadi agen pengelola eksklusif untuk kegiatan hiburan Nona Chong. Setelah penandatanganan kontrak, Nona Chong bergabung dengan girl group CLC dan memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam kontrak, mengikuti pedoman dan pengaturan perusahaan, dan mendedikasikan waktunya untuk pelatihan akting juga. Namun, Nona Chong mengklaim Cube Entertainment melanggar banyak syarat yang ditentukan dari kontrak, seperti yang disorot di bawah ini. Pertama, selama masa kontrak, pendapatan Nona Chong dari aktivitas hiburannya dikumpulkan oleh Cube Entertainment. Namun, Cube Entertainment tidak pernah merilis laporan pendapatan atau detail spesifik apapun kepada Nona Chong. Kedua, setelah penandatanganan kontrak, Nona Chong memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam kontrak dan berpartisipasi dalam jadwal yang diharuskan dan diatur oleh Cube Entertainment. Namun, Cube Entertainment tidak membayar Nona Chong untuk aktivitas aktingnya seperti yang telah digariskan dalam pasal 6.4 dalam kontrak eksklusif. Ketiga, karena manajemen Cube Entertainment dan perubahan struktur internal, Anda memberitahu anggota CLC bahwa tidak akan ada lagi dukungan pengembangan pada tahun 2020. Sejak itu, Cube Entertainment tidak memberikan rencana yang masuk akal untuk masa depan Nona Chong, dan sebaliknya tindakan Anda menunjukkan bahwa Anda tidak akan lagi memenuhi persyaratan kontrak. Berdasarkan hal tersebut, tindakan Cube Entertainment melanggar kontrak dan menghambat perkembangan dan pertumbuhan Nona Chong di industri hiburan. Tulis penasihat hukum LK, firma hukum Jingxi. Selain itu, penasihat hukum LK telah menganggap bahwa kontrak eksklusif telah berakhir setelah Cube Entertainment menerima pemberitahuan tersebut dan memberi mereka waktu 15 hari untuk menyerahkan laporan pendapatan yang sesuai sebelum tindakan hukum lebih lanjut diambil. Kami telah menerima pembayaran Nona Chong dan mengeluarkan pemberitahuan ini atas namanya. Pertama, mulai hari Anda menerima surat ini, kontrak eksklusif antara Nona Chong dan Cube Entertainment diakhiri. Kedua, dalam waktu 15 hari setelah menerima pemberitahuan ini, Cube Entertainment akan memberi Nona Chong laporan laba rugi yang sesuai untuk aktivitasnya selama periode kontrak dan detail kontaknya untuk melanjutkan penyelesaian. Ketiga, jika Cube Entertainment menolak untuk mengikuti tuntutan pemberitahuan, kami akan menggunakan semua cara hukum yang diperlukan untuk melindungi klien kami. Tulis penasihat hukum LK. Selama setahun terakhir, ada beberapa masalah yang terjadi dalam Cube Entertainment, dengan pendirinya Hong Seung-sung meninggalkan perusahaan dan Lee Kwan-lin juga meminta pemutusan kontrak pada Juli 2019. Yang kedua, tren #respect Park Bom di Twitter setelah Park Bom menerima perlakuan dari manajernya. Pada 25 Desember, Park Bom, mantan anggota 2NE1 dan sekarang seorang solois, memutuskan untuk tampil di Instagram secara langsung untuk menghabiskan waktu bersama para penggemarnya. Beberapa menit setelah siaran langsungnya, manajer Park Bom memasuki ruangan tempat Bom sedang syuting, terlihat sangat marah. Manajer mulai marah pada Park Bom karena tidak mengangkat panggilan telepon dan memberitahu Bom untuk menghentikan streaming langsung. Setelah manajer pergi, Bom terdiam dan dia tampak sedih. Dia bergumam, "Mengapa dia menyalahkan saya?" Tanpa penjelasan apapun, Bom memutuskan untuk menghentikan siaran langsung Instagram. Fans memulai tren #RespectParkBom mencoba untuk mendapatkan perhatian di Nation, agensi Park Bom, dan Scotty, CEO dari Park Bom.
Ini bukan pertama kalinya fans memulai trending. Sejak awal tahun 2020, Bom bersembunyi dan berhenti memposting di media sosial. Penggemar telah mencoba menghubungi perusahaan beberapa kali, tetapi semua upaya diabaikan. Setelah siaran langsung kemarin, penggemar yakin bahwa Park Bom diberlakukan tidak baik oleh perusahaan dan perusahaan itu melarangnya untuk menghubungi penggemarnya. Penggemar ingin penjelasan. Teksnya berisi sebagai berikut. Apa yang terjadi? Dalam live terakhirnya, Bom mendengarkan musik dan dia benar-benar bahagia sampai manajernya datang. Dia marah karena tidak menjawab panggilan telepon. Setelah dia pergi, Bom terlihat sedih dan bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa kau menyalahkanku? Dia kemudian mengakhiri live IG. Ini adalah alasan mengapa Bombshells khawatir tentang dia. Bukan karena kita ingin CB atau karena kita tidak menghormati privasinya. Ini bukan pertama kalinya Bom bertingkah tidak seperti biasanya. Jika manajer tidak peduli bahwa 5.000 orang menonton siaran langsung, bayangkan apa yang terjadi ketika kamera dimatikan. @TheNation, kapan Anda akan mulai berperilaku seperti perusahaan profesional dan menganggap pemasok kami dengan cara yang benar? Jelas SMTH tidak benar sejak awal 2020. Hormati Park Bom, dialah yang membuat perusahaan Anda. Park Bom bukan anak kecil, dia wanita dewasa. Berhenti memperlakukan dia seperti anak kecil atau tahanan. Park Bom adalah satu-satunya artis di Nation. Dia adalah sumber pendapatan utama mereka dan telah berkecimpung di industri ini selama hampir 15 tahun. Penggemar berasumsi perusahaan dan staf tidak memperlakukan Park Bom dan penggemarnya dengan hormat. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.